Dia adalah seorang penginjil. Calon penerima Injil yang disesatkan oleh pendetanya menolak menyelidiki jalan yang benar. Ini sulit baginya. Dia ingin menyerah. Kekuatan apa yang membuatnya terus melangkah? Bagaimana dia bersandar pada Tuhan untuk menyebarkan kabar Injil? Suatu kali, seorang saudara bercerita, adiknya Liping beriman sejak kecil, telah lama bekerja untuk Tuhan serta tulus beriman. Aku diminta menginjili adiknya. Aku dengan senang setuju. Namun saat aku bicara dengannya, Liping berkata, pendeta kami bilang, Kristus palsu muncul di akhir zaman untuk menipu. Kabar tentang kembalinya Tuhan itu palsu. Kau berkhotbah tentang kilat dari timur, takkan kudengarkan. Kita bisa bicarakan hal lain, namun jangan membahas iman. Melihat dia telah disesatkan rumor dan kebohongan, aku lalu berkata, saudari, apa kau tahu arti dari kilat dari timur? Tuhan Yesus pernah bernubuat. Sebab seperti kilat bersinar dari timur ke barat, demikianlah kedatangan Anak Manusia. Kilat dari timur itu pekerjaan dan firman Tuhan. Kebenaran yang diungkap Tuhan yang Maha Kuasa bersinar terang muncul dari timur, sehingga dinamakan kilat dari timur. Cahaya kebenaran ini bersinar dari timur ke barat. Nubuat Tuhan telah digenapi. Mari lihat. Apakah kilat dari timur itu pekerjaan dan penampakan Tuhan? Bagaimana tanggapannya? Iya. Tak mau dengar, katanya. Pendeta kami bilang, jika ada yang mengkhotbahkan jalan berbeda, abaikan saja. Meski mereka keluarga kita, dan jangan menjamu orang asing sama sekali. Itu bukan kehendak Tuhan. Alkitab menyebut, jangan lupa berbuat baik ke orang asing, sebab sebagian orang melakukannya dan tak sadar menjamu malaikat. Iya. Aku lalu menjawab, saudari, Alkitab menyebut, siapapun yang bertelinga, hendaklah mendengar ucapan roh ke gereja. Di tengah malam terdengar seruan, mempelai pria datang, keluarlah untuk menyambutnya. Kita tahu untuk menyambut Tuhan, kita harus mendengarkan suaranya. Jika Tuhan telah datang, kita harus temui Dia. Itulah kesempatan kita menyambut Tuhan. Jika kita tak dengarkan kesaksian tentang kembalinya Tuhan, kesempatan untuk menyambutnya akan hilang. Namun, dia tak mau dengar dan mencari alasan untuk pergi. Sikap Liping menyulitkanku. Jika dia tak mau dengar, bagaimana aku menginjil? Namun ku tahu pola pikir ini salah. Sebelum bersaksi tentang kembalinya Tuhan, aku tak boleh menyerah. Selama dia penganut sejati, aku berusaha menginjil bersama dia. Disesatkan pendeta, dia takut mempercayai hal salah. Kita harus maklum. Benar. Lalu, kami pergi ke rumah Liping untuk menginjil. Tapi dia menutup pintu dan tak mau dengarkan yang kami sampaikan. Kami tak berdaya, jadi kami pergi. Saat kami datang lagi, dia menolak dan bilang, pendeta kami bilang, kalian ingin mencuri domba, dan kami harus memukuli siapapun dari kilat dari timur sampai mati, atau melapor ke polisi. Pergi dari sini, pastikan pendeta kami tak lihat kalian. Mendengar ucapannya membuatku tak nyaman dan ingin menyerah. Menyerah bukan langkah tepat. Liping itu penganut sejati. Kemanusiaannya baik. Dia disesatkan oleh kebohongan pendeta. Jadi takut mencari. Mencari kesempatan untuk kesaksian Injil butuh usaha lebih keras. Benar. Namun, aku tak yakin apakah menyerah sesuai kehendak Tuhan. Jadi aku berdoa dalam hati.
Lalu aku teringat firman Tuhan. Dalam menginjil, kau harus bertanggung jawab dan tulus menangani siapapun yang kau injili. Tuhan menyelamatkan manusia sebisa mungkin. Kau harus pikirkan kehendak Tuhan. Kau jangan sembarangan melewatkan orang yang mencari jalan yang benar. Asalkan mereka mampu, pertimbangkan jalan yang benar. Bacakan lebih banyak firman dan persekutukan lebih banyak kebenaran kepada mereka. Bersaksi tentang pekerjaan Tuhan, atasi gagasan mereka, agar kau dapatkan mereka dan membawanya ke depan Tuhan. Inilah yang sesuai prinsip pengabaran Injil. Amin. 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 Merenungkan firman Tuhan, aku jadi malu. Tuhan sungguh selamatkan manusia. Tuhan takkan menyerah selagi masih ada harapan. Sebagai penginjil, aku harus kerahkan usahaku. Selama seseorang sesuai dengan prinsip, aku harus berkhotbah dengan sabar dan penuh kasih, juga penuhi tanggung jawab. Itu adalah tugasku. Namun aku jadi ingin menyerah saja saat dapat masalah kecil. Tak mengabdi pada tugasku. Merasa bersalah saat menyadarinya. Aku berdoa dan bertekad. Meski Liping menolak, karena dia orang baik dan penganut sejati, aku tak akan menyerah. Aku akan bersaksi tentang firman Tuhan serta membawanya ke Tuhan. Benar. Dulu, saat kuselidiki pekerjaan baru Tuhan, tanpa saudara-saudari yang sabar mempersekutukan kebenaran, aku mungkin masih tak berubah. Menginjil butuh kasih dan kesabaran besar. Kita kerahkan segenap daya dan bertanggung jawab. Itulah kehendak Tuhan. Benar. Ternyata saat kami menemui Liping lagi, dia membukakan pintu, tapi mengabaikan kedatangan kami dan diam saja. Jadi dia masih waspada. Iya. Kupikir selama dia buka pintu, kami berpeluang bersekutu dan perlahan dia akan paham jika mau mendengarkan sedikit. Ini kesempatan kami bersekutu. Aku bilang, saudari, menyambut Tuhan adalah hal penting. Jika tak ikuti firman-Nya, tapi langsung mendengarkan manusia saat menyelidiki, kita bisa menentang Tuhan. Iya. Saat Tuhan Yesus muncul dan bekerja, penganut Yahudi mendengarkan pemuka agama mereka. Mereka semua mengutuk dan menolak Tuhan. Akhirnya dihukum oleh Tuhan. Pemuka agama dan pendeta saat ini tak mau menyelidiki pekerjaan Tuhan di akhir zaman, bahkan berusaha menutup gereja, menyebarkan kebohongan untuk menyesatkan. Katanya, berita kedatangan Tuhan itu palsu. Meski saudara kita yang cerita, jangan dengarkan. Lapor ke polisi. Apakah ucapan dan tindakan itu sesuai ajaran Tuhan? Apa orang yang berkata begitu bisa disebut orang percaya? Sikapnya membaik saat dia tahu perkataan kami benar, lalu bersedia mengobrol. Dia menceritakan kebingungannya. Tuhan Yesus memperingatkan kita. Jadi, jika ada yang berkata kepadamu, Kristus ada di sini atau Kristus ada di sana, jangan dipercaya. Karena Kristus palsu akan muncul dan tunjukkan tanda dan mukjizat dahsyat. Jadi jika mungkin, mereka sesatkan orang pilihan. Pada akhir zaman, ada banyak Kristus palsu yang sesatkan manusia. Kata pendeta kami, khotbah tentang kembalinya Tuhan itu salah. Kami tak paham Alkitab. Dia minta waspada, jika tidak akan sia-sia kami beriman. Aku khawatir jika aku beriman pada hal yang salah. Aku langsung menjawab, saudari, kami paham kau takut disesatkan. Namun, kita harus paham kehendak Tuhan. Tuhan berfirman begini agar kita kenali Kristus palsu dan tak tertipu, bukan agar kita asal waspada dan gagal menyambutnya.
dia juga menjelaskan manifestasi Kristus palsu. Mereka pamerkan tanda dan mukjizat untuk menyesatkan. Kita tahu ciri Kristus palsu, jadi kita takkan tertipu asalkan waspada. Jika mengutip firman Tuhan di luar konteks, percaya kesaksian kembalinya Tuhan itu palsu, tak pernah menyelidiki, bukankah kita mengutuk kembalinya Tuhan Yesus? Lalu, bagaimana bisa menyambutnya? Benar. Jika kita ingin pastikan apa ini Tuhan Yesus yang kembali, kuncinya mendengarkan suara Tuhan dan mengenali Kristus palsu. Iya. Menolak semuanya tak selesaikan masalah. Benar. Kunci menyambut Tuhan adalah mendengarkan suaranya. Tuhan berfirman, "Lihat, aku berdiri di pintu dan mengetuk. Jika ada yang dengar suaraku dan buka pintu, aku akan masuk. Dan bersantap dengannya, dia bersamaku." Amin. Amin. Langsung tutup pintu, waspada, tak dengarkan suaranya. Itu seperti melaparkan diri karena takut tersedak. Benar. Iya. Setelah itu, kami membaca kutipan cara kenali Kristus palsu dari firman Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, "Jika pada masa sekarang muncul orang yang dapat memperlihatkan tanda dan keajaiban, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, dan melakukan banyak mukjizat, dan jika orang ini mengaku bahwa merekalah Yesus yang telah datang, inilah pemalsuan yang dilakukan oleh roh-roh jahat yang meniru Yesus. Ingatlah ini, Tuhan tidak mengulangi pekerjaan yang sama. Tahap pekerjaan Yesus sudah diselesaikan, dan Tuhan tidak akan pernah melakukan lagi tahap pekerjaan tersebut. Pekerjaan Tuhan tidak sejalan dengan gagasan manusia. Contohnya, Perjanjian Lama menubuatkan kedatangan Mesias, dan penggenapan nubuat ini adalah kedatangan Yesus. Ini sudah terjadi, maka akan keliru jika Mesias lain datang lagi. Yesus sudah datang sekali, maka akan keliru jika Yesus datang lagi kali ini. Ada satu nama untuk setiap zaman, dan setiap nama dicirikan oleh zaman tersebut. Dalam gagasan manusia, Tuhan harus selalu memperlihatkan tanda dan keajaiban, harus selalu menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan, dan harus selalu seperti Yesus. Namun, kali ini, Tuhan sama sekali tidak seperti itu. Jika pada akhir zaman, Tuhan masih memperlihatkan tanda dan keajaiban, dan masih mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit, jika Dia melakukan hal yang sama persis seperti yang Yesus lakukan, berarti Tuhan mengulangi pekerjaan yang sama, dan pekerjaan Yesus tidak memiliki makna atau nilai. Jadi, Tuhan melakukan satu tahap pekerjaan dalam setiap zaman. Begitu setiap tahap pekerjaannya selesai, tahap itu akan segera ditiru oleh roh-roh jahat, dan setelah iblis mulai mengikuti jejak Tuhan, Tuhan berubah ke cara yang berbeda. Begitu Tuhan telah menyelesaikan suatu tahap pekerjaannya, tahap itu ditiru oleh roh jahat. Engkau semua harus betul-betul jelas mengenai hal ini. Dia yang adalah Tuhan yang berinkarnasi akan memiliki esensi Tuhan, dan Dia yang adalah Tuhan yang berinkarnasi akan memiliki pengungkapan Tuhan. Karena Tuhan menjadi daging, Dia akan melaksanakan pekerjaan yang ingin Dia lakukan, dan karena Tuhan menjadi daging, Dia akan mengungkapkan siapa Dia dan akan dapat membawa kebenaran kepada manusia, menganugerahkan hidup kepadanya, dan menunjukkan jalan kepadanya. Daging yang tidak memiliki esensi Tuhan pasti bukan Tuhan yang berinkarnasi. Ini tidak diragukan lagi.
Jika manusia berniat untuk menyelidiki apakah daging itu adalah daging inkarnasi Tuhan, manusia harus menegaskannya dari watak yang dia ungkapkan dan perkataan yang dia ucapkan. Dengan kata lain, untuk menegaskan apakah itu adalah daging inkarnasi Tuhan atau bukan, dan apakah itu jalan yang benar atau bukan, orang harus membedakan berdasarkan esensinya. Jadi, untuk menentukan apakah itu daging Tuhan yang berinkarnasi atau bukan, kuncinya terletak pada esensinya. Pekerjaannya, perkataannya, wataknya, dan banyak aspek lainnya, bukan pada penampilan lahiriahnya. Jika manusia hanya mengamati penampilan lahiriahnya dan sebagai akibatnya mengabaikan esensinya, ini menunjukkan bahwa manusia itu bodoh dan tidak tahu apa-apa. Amin. 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 Usai baca firman, aku bersekutu. Firman Tuhan sangat jelas. Mengenali Kristus palsu harus dilakukan dari pekerjaan, firman Tuhan, dan watak yang dia tunjukkan. Karena esensi Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia anugerahkan kebenaran, pancarkan wataknya, melakukan penebusan dan penyelamatan. Saat Tuhan Yesus bekerja, kita dapat jalan pertobatan. Dia ajari kita untuk bertobat, mengasihi sesama, toleran, dan sabar. Dia juga menunjukkan banyak tanda dan mukjizat, sembuhkan orang sakit, mengusir iblis, hidupkan orang mati, memberikan kasih karunia, izinkan kita rasakan kasih Tuhan, serta melihat kuasa dan otoritasnya. Akhirnya Tuhan Yesus disalib, menyelesaikan kerja penebusan. Dari firman dan pekerjaan Tuhan, serta watak yang dia tunjukkan, terlihat dia beresensi ilahi, dialah Tuhan yang berinkarnasi. Benar. Dia kembali di akhir zaman sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Ungkap kebenaran, lakukan penghakiman dan pentahiran. Firman Tuhan yang Maha Kuasa, kaya dan berlimpah, mengungkap begitu banyak misteri dan kebenaran, seperti cara kita bisa lepas dari belenggu dosa, cara mengejar perubahan watak, serta kesudahan manusia dan tempat tujuannya. Dia arahkan kita ke jalan penyelamatan. Tuhan yang Maha Kuasa mengungkap kebenaran dari kerusakan manusia, menyingkap watak jahat manusia yang bertentangan dengan Tuhan seperti licik dan jahat. Dia juga menunjukkan watak benarnya yang tak menoleransi pelanggaran. Firman-Nya menunjukkan kita jalan penerapan seperti cara mengabdi pada tugas, cara tunduk kepada Tuhan. Dengan asupan firman Tuhan serta penghakiman, watak umat pilihannya berubah. Mereka punya pengalaman dan kesaksian. Dari firman Tuhan yang Maha Kuasa, kita bisa lihat Dia adalah Kristus pada akhir zaman, Dia adalah Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa itu Tuhan yang kembali. Amin. Esensi Kristus palsu itu roh jahat. Mereka tak punya kebenaran, tak bisa menyelamatkan atau sucikan orang. Mereka sesatkan orang dengan tunjukkan tanda dan mukjizat. Terlihat, Kristus palsu tak punya esensi Kristus, tak bisa lakukan pekerjaannya. Benar. Mereka menyebut dirinya Tuhan, tapi itu palsu, hanya bisa bodohi orang. Benar. Kristus mengungkap kebenaran dan menyelamatkan manusia. Kristus palsu tak bisa lakukan itu. Hanya bisa menyebar kebohongan untuk menyesatkan. Itulah kunci mengenali Kristus palsu. Iya. Intinya, apa mereka mengungkap kebenaran? Yang bisa itu cuma Kristus, Tuhan dalam daging. Yang tak bisa artinya palsu meski terdengar bagus. Benar. Lalu apa tanggapan Liping?
Dia berkata, "Yang kau baca sangat bagus, sangat menarik. Pantas pendetaku bilang kami akan tertarik begitu mendengar khotbahmu. Aku menyukai khotbahmu, tapi masih perlu memikirkannya." Kujawab, "Saudari, selama kita beriman, bukankah kita merindukan kedatangan Tuhan kembali? Tanganilah dengan waspada. Jika melewatkan peluang diselamatkan, kau akan menyesal." Lalu, mau bagaimanapun kami bersekutu, dia tak bereaksi apapun. Aku lelah dan kesabaranku habis. Kupikir, karena dia tak mau terima usai banyak bersekutu, tak ada yang bisa kami lakukan. Namun pikiran itu membuatku tak nyaman. Aku ingat firman Tuhan. Sadarkah kau akan beban yang kau pikul, amanatmu dan tanggung jawabmu? Di mana rasa bermisi bersejarahmu? Bagaimana kau akan melayani dengan baik sebagai tuan di masa depan? Apakah kau memiliki rasa pertuanan kuat? Tuan atas segala hal itu apa? Apakah sungguh Tuan atas semua hal dan makhluk hidup di dunia? Apa rencanamu untuk tahap pekerjaan selanjutnya? Berapa banyak orang menantikanmu untuk jadi gembalanya? Apakah tugasmu begitu berat? Mereka miskin, menyedihkan, buta, dan bingung, meratap dalam kegelapan. Di manakah jalan itu? Betapa mereka rindukan cahaya untuk turun dan menghalau kekuatan kegelapan yang telah menindas manusia selama bertahun-tahun. Siapa yang tahu betapa mereka rindukan ini siang dan malam? Bahkan saat cahaya melintas, orang yang menderita ini tetap terkurung di penjara gelap tanpa harapan dibebaskan. Kapan tangisnya reda? Yang mengerikan adalah kemalangan roh yang rapuh ini yang tak pernah beristirahat. Dan sudah lama mereka terjebak ikatan keji dan sejarah yang membeku. Siapa yang mendengar ratapan mereka? Siapa yang melihat kesengsaraan mereka? Pernahkah terlintas dalam benakmu betapa sedih dan cemasnya hati Tuhan? Bagaimana dia tahan melihat manusia polos ciptaannya menderita? Manusia, bagaimanapun adalah korban yang telah diracuni. Meski manusia bertahan hidup, siapa yang tahu mereka telah lama diracuni oleh si jahat? Apa kau lupa kau adalah salah satu dari korban? Bersediakah kau berjuang karena kasihmu ke Tuhan untuk selamatkan orang yang bertahan ini? Tidak bersediakah kau curahkan segenap tenagamu untuk membalas Tuhan yang mengasihi manusia seperti darah dan dagingnya sendiri? Bagaimana kau menafsirkan bahwa kau dipakai Tuhan untuk menjalani hidup yang luar biasa? Apa kau sungguh memiliki ketetapan hati dan keyakinan untuk jalani hidup bermakna sebagai pelayan Tuhan? Amin. Amin. Firman Tuhan menyatakan betapa sedihnya Tuhan. Dia berharap semua penganut tiap denominasi yang merindukan kembalinya Tuhan dalam gelap segera mendengar suara Tuhan dan kembali ke rumahnya. Saat kulihat calon penerima Injil disesatkan oleh pendetanya, aku tak bisa bersabar dan membimbingnya, membatasi diri dan menyerah. Di mana rasa tanggung jawabku? Kuingat betapa aku mendambakan kembalinya Tuhan, takut disesatkan oleh Kristus palsu. Jadi saat dengar kesaksian Tuhan telah kembali, aku tak berani mempelajarinya. Itu adalah masa yang sulit. Aku beruntung menerima pekerjaan baru Tuhan sebelum Liping, jadi membagikan Injil kepadanya adalah tanggung jawab dan tugasku. Benar. Lalu, dalam menerima pekerjaan ini, aku tak langsung setuju.
Awalnya, aku juga punya banyak gagasan. Saudara-saudari dengan sabar bersekutu denganku sebelum aku beruntung datang ke Tuhan. Iya. Namun, aku tak tempatkan diriku dari perspektif dia. Aku kurang sabar dan kasih tak penuhi tanggung jawabku. Selama ada harapan dan dia cenderung menyelidiki, harus kupikirkan cara untuk bersekutu. Itulah tanggung jawabku. Saat pikirkan itu, aku bersimpati padanya. Menyambut Tuhan itu hal penting yang menyangkut kesudahan akhir. Sangat wajar kalau dia waspada. Aku hanya melakukan beberapa perjalanan ekstra. Saat dia punya gagasan, aku ingin membatasinya. Aku sangat congkak dan tak masuk akal. Merasa bersalah dan sangat buruk saat merenung. Aku berdoa dan bersumpah akan terus sebarkan Injil dan berusaha membawanya ke depan Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Lalu, aku balik ke rumah Liping dengan Cheng Aizen. Dia sambut kami dengan hangat dan berkata, "Saudari, apa kalian sudah makan? Jika belum, akan kubuatkan sesuatu. Cuaca sedang dingin, ayo makan." Sikapnya berubah begitu cepat. Iya. Benar, aku dan Aizen juga sangat terkejut. Aku khawatir dia takkan mempersilahkan kami masuk. Tak disangka, sikapnya berubah 180 derajat. Syukur Syukur kepada Tuhan. kepada Tuhan. Setelah kami duduk, Liping berbagi cerita pada kami. Sudah lama aku memikirkannya. Kalian sering datang untuk menginjil. Jika iman kalian tak benar, tak berasal dari Roh Kudus, bagaimana kalian bisa sesabar itu? Aku berpikir, setiap kalian datang, aku tak ramah dan menyimak, hanya dengarkan pendetaku, takut jadi tertipu. Tak mendengarkan suara Tuhan. Tidak pelajari kesaksian kalian bahwa Tuhan telah kembali, tapi hanya sembunyi saat lihat kalian. Mana bisa kusambut Tuhan begitu? Aku memang sangat bodoh. Aku tersentuh mendengar itu dan bersyukur pada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Aku teringat firman Tuhan. Hati manusia dan rohnya berada di tangan Tuhan. Semua di kehidupannya berada dalam pengamatan Tuhan. Entah kau mempercayainya atau tidak, Setiap dan segala hal, apakah itu hidup atau itu mati, akan berubah, diperbarui, dan lenyap sesuai pemikiran Tuhan. Begitulah cara Tuhan memimpin segala sesuatu. Amin. Hari itu kami bicara, kita tak bisa masuk kerajaan Tuhan tanpa terima penghakimannya di akhir zaman. Aku bilang, percaya kepada Tuhan dan bertobat berarti Tuhan menebus kita, tak melihat kita berdosa, tapi tak berarti kita bebas dari dosa. Kita masih hidup dalam lingkaran dosa dan pengakuan. Jika watak rusak tak dihilangkan, kita akan berdosa menentang Tuhan, tak bisa masuk kerajaannya. Alkitab menyebut, tanpa kekudusan tak ada manusia yang bisa melihat Tuhan. Karena itu jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang berdosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tinggal di rumah selamanya, tapi anak tinggal selamanya. Amin. Tuhan itu kudus, takkan biarkan manusia yang kotor menodai tanah kudus. Tapi kita tak bisa menahan diri untuk selalu berdosa. Bisakah kita masuk kerajaan Tuhan jika penuh kerusakan dan terbelenggu dosa? Hanya Tuhanlah penyelamat kita. Tuhan bekerja di akhir zaman, ungkap kebenaran, lakukan penghakiman. Untuk mengatasi watak rusak manusia, bebaskan manusia dari dosa, mentahirkan kita dari kerusakan, agar kita masuk tanah kudus Tuhan.
Liping berkata dengan berapi-api, jika kita mau ditahirkan, harus dapat penghakiman di akhir zaman. Jika tidak, watak rusak kita tak akan berubah. Aku sangat senang dia bisa pahami itu. Benar. Lalu, kami membahas cara mengenali pendeta, orang Farisi, membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, "Lihatlah para pemimpin setiap denominasi. Mereka semua congkak dan merasa dirinya benar dan menafsirkan Alkitab di luar konteks dan dibimbing oleh imajinasi mereka sendiri. Mereka semua bergantung pada karunia dan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan mereka. Jika mereka tidak mampu berkhotbah sama sekali, akankah orang-orang mengikuti mereka? Bagaimanapun, mereka memang memiliki suatu pengetahuan dan dapat berbicara sedikit tentang doktrin, atau mereka tahu bagaimana memenangkan hati orang lain dan memanfaatkan kelicikan yang melaluinya mereka telah membawa orang ke hadapan mereka sendiri dan menipu mereka. Secara teori, orang-orang itu percaya kepada Tuhan. Tetapi pada kenyataannya mereka mengikuti para pemimpin mereka. Ketika mereka bertemu dengan seseorang yang mengkhotbahkan jalan yang benar, sebagian dari mereka akan berkata, "Manusia adalah media dari iman mereka kepada Tuhan." Iman mereka membutuhkan persetujuan manusia. Bukankah itu masalah? Kalau begitu, menjadi apakah para pemimpin itu? Tidakkah mereka menjadi orang Farisi, gembala palsu, antikristus, dan batu sandungan bagi penerimaan orang akan jalan yang benar? Ada orang-orang yang membaca Alkitab di gereja-gereja besar, membacakannya sepanjang hari, tetapi tak seorang pun di antara mereka yang memahami tujuan pekerjaan Tuhan. Tak seorang pun yang dapat mengenal Tuhan. Bahkan, tak ada seorang pun di antara mereka yang dapat selaras dengan kehendak Tuhan. Mereka semua tidak berharga, manusia hina, masing-masing meninggikan diri untuk mengajar Tuhan. Mereka dengan sengaja menentang Tuhan, bahkan saat mereka membawa panjinya. Mengaku beriman kepada Tuhan, mereka tetap saja memakan daging manusia dan meminum darah manusia. Semua orang semacam itu adalah setan-setan yang menelan jiwa manusia, para penghulu setan yang sengaja menghalangi mereka yang berusaha melangkah ke jalan yang benar, dan batu sandungan yang menghalangi orang-orang yang mencari Tuhan. Mereka mungkin tampak seperti raga yang kuat, tetapi bagaimana pengikut mereka bisa mengetahui bahwa mereka tidak lain adalah antikristus yang memimpin manusia untuk menentang Tuhan? Bagaimana para pengikut mereka bisa mengetahui bahwa merekalah setan-setan hidup yang didedikasikan untuk menelan jiwa manusia? Amin. Amin. Aku bersekutu. Firman Tuhan yang Maha Kuasa jelas menyingkap natur dan esensi pemuka agama yang melawan Tuhan. Dahulu, kita tak punya ketajaman tentang pendeta. Kita pikir mereka kuasai Alkitab, punya tingkat pertumbuhan dan paham kebenaran. Kita langsung menuruti mereka. Kita ikuti apapun yang mereka atur. Menganggap ucapan pendeta lebih penting dari firman Tuhan. Hal sepenting menyambut Tuhan harus dapat izin mereka. Jika tak dapat, kita tak berani menerimanya meski mendengar suara Tuhan.
Kita terlalu meninggikan mereka. Kita bukan penganut atau pengikut. Benar. Kini fakta telah memperlihatkan. Saat pemuka agama dengar kesaksian kedatangan Tuhan Yesus kembali, mereka tak bimbing orang percaya untuk selidiki, tapi menyesatkan dengan kebohongan dan mencegah mereka menyelidiki. Tujuan mereka hanya satu, mencegah orang percaya diselamatkan Tuhan di akhir zaman, agar orang percaya tetap dalam cengkeraman mereka, diseret ke neraka bersama mereka. Itu terlihat dari perilaku mereka. Esensi mereka adalah melawan Tuhan. Mereka adalah iblis yang melahap jiwa orang. Seperti firman Tuhan Yesus, "Celakalah kalian ahli Taurat dan kaum Farisi, munafik, karena menutup kerajaan surga terhadap manusia. Kalian tak pernah ke sana, namun menghalangi mereka yang berusaha masuk." Liping menjawab, "Tanpa Tuhan yang bekerja di akhir zaman mengungkap kebenaran, menyingkap kemunafikan dari semua pemuka agama ini, kita tak akan pernah melihat wajah asli dan kemunafikan mereka, tapi terus diperdaya mereka. Sungguh bodoh." Punya ketajaman atas pendetanya sungguh karunia Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Liping banyak baca firman Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kami membahas 3 tahap pekerjaan Tuhan, kenapa Tuhan berinkarnasi di akhir zaman, cara mengalami penghakiman untuk ditahirkan, dan yang lainnya. Setelah beberapa waktu menyelidiki, Liping yakin Tuhan yang Maha Kuasa adalah kembalinya Tuhan Yesus. Syukur kepada Tuhan. Domba Tuhan mendengar suaranya. Benar. Namun yang tidak kami duga, setelah Liping meyakini pekerjaan Tuhan, pendetanya tahu. Suatu malam, tak lama setelah duduk, kami dengar ketukan keras di pintu. Liping melihat banyak kaki melalui celah pintu dan berkata, "Aduh gawat, kalian pasti mati kalau sampai tertangkap oleh mereka dan diserahkan ke polisi. Kalian tak boleh terlihat." Dia langsung menyembunyikan kami. Tidak lama, 7-8 orang masuk. Mereka begitu murka, semuanya berkata, "Mana? Kami lihat 2 orang masuk dan belum pergi. Mereka pasti ada di sini. Kami akan patahkan tangan mereka." Aku bisa lihat tatapan kejam mereka lewat celah kecil seperti seekor serigala. Mereka periksa semua tempat. Di halaman, kolong ranjang, kandang babi, di setiap sudut, semua diperiksa. Di tempat kami bersembunyi, mereka sorotkan senter ke semua arah. Saat itu hampir tepat di depanku. Jantungku berdebar ketakutan. Kalau sampai tertangkap, kami pasti mati atau cacat. Aku berdoa, tak berani berpisah dari Tuhan, bahkan untuk sesaat. Tuhan adalah batu karangku. Apapun yang mereka lakukan terhadapku, nyawaku di tangannya. Mereka tak bisa apa-apa jika Tuhan tak izinkan. Memikirkan itu, rasa takutku berkurang. Mereka periksa segala tempat, tapi kami lolos. Itu perlindungan Tuhan. Benar. Lalu, ku dengar ada yang berkata dengan marah, "Aneh sekali. 2 orang sudah pasti masuk rumahmu dan tak pernah pergi. Kenapa tak bisa ditemukan?" Liping menjawab dengan marah, "Terlihat dari perilakumu, kau tak seperti orang percaya. Mereka datang menginjil, tapi seperti masuk kandang macan, mereka dapat ancaman. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi sesama. Perilakumu lebih parah dari orang tak percaya. Sekarang, aku melihat dirimu yang asli. Apa kau bahkan orang Kristen? Kau ini orang Farisi." Setelah itu, mereka akhirnya pergi. Aku dan Aizen sangat senang mendengar ucapannya. Dia akhirnya punya ketajaman atas pendeta, tak lagi disesatkan atau diganggu. Iya. Setelah mereka pergi, Liping berkata,
Setelah gangguan mereka hari ini, aku melihat jati diri mereka. Mereka antikristus, musuh Tuhan. Aku ikuti Tuhan yang Maha Kuasa meski mereka menggangguku. Amin. Aku sangat tersentuh mendengarnya dan bersyukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Pengalaman itu memberiku pandangan jelas tentang wajah iblis para pemuka agama. Mereka tak mau selidiki pekerjaan Tuhan, marah saat dengar kesaksian, kedatangan Tuhan kembali, dan akan menghabisi nyawanya. Mereka bukan orang percaya. Mereka orang yang muak kebenaran, antikristus, dan kaum Farisi. Iya. Aku melihat perbuatan luar biasa Tuhan ini menguatkanku. Apapun kesulitanku saat membagikan Injil, selama ada calon penerima Injil, aku harus pakai kasih dan kesabaran untuk beri kesaksian tentang firman Tuhan, agar mereka bisa dengar suara Tuhan dan Dia selamatkan di akhir zaman. Hanya itu caraku untuk bertanggung jawab. Syukur kepada Tuhan.